Nggak, tapi saya rasa yang mencegah Dewa 19 atau Ahmad Dhani menjelajahi dunia musik lebih luas lagi waktu itu ya hambatan politik. Itu ada benernya. Oh, bener kan? Itu ada benernya. Ada benernya. Diekspor Jadi dong. dua periode itu Nggak mau sepi job ya, diekspor. Mas? Nomor satu Once Waktu keluar. jadi oposisi. Jadi ada banyak faktor. Nomor satu Once keluar dari Dewa tahun 2010. Oke. Lalu 2014 Pak Jokowi. Pak Jokowi berkuasa. Ya 2010 ke 2014 saya memang udah Dewa ya, udah sepi Dewanya ya, bukan Triad ya. Begitu Pak Jokowi berkuasa, saya tetap oposisi, ya otomatis nggak ada yang ngundang. Otomatis nggak ada yang ngundang, nggak ada yang ngejob. Kalau dilihat juga satu lagi, Mas Dhani ini kan ada Dewa 19, Dewa, ada Triad, ada apapun banyak sekali ya. Tapi selalu ada Dhani di situ. Nah, yang aku mau tanya, Mas Dhani ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang benar-benar orang tuh nggak bisa mudah bekerja sama dengan Mas Dhani sehingga band itu harus putus nyambung, bubar gabung lagi? Kan ada tuh band yang memang udah solid aja dari lahir sampai sekarang jalan. Tapi kalau Dewa kan Misalnya. Gigi. itu. Aku bantu jawab, sorry, sebagai seniormu. Orang itu seniman makin bagus, egonya makin tinggi. Oh, Gak gitu ya, ada Mbak, ya? orang yang seniman egonya, ya pasti akhirnya bentrok, itu sudah wajar. Karena egonya tinggi banget. Makanya aku tanya tadi, sebutkan yang dari awal terus barengan coba. Gigi enggak lah. Kan ada bergantian juga. Oh iya. Tapi yang maksudnya pasti ada konflik di situ ya. Tapi yang benar-benar penuh dinamika itu dari Mas Dhani. Artinya ini sebenarnya lebih ke positif sih, Mas. Artinya selalu ada Dhani di situ. Itu kenapa sih? Apakah tidak ada yang mengimbangi kamu atau seperti apa? Bisa. Gak ada, banyak kesukaan aja aku. Aku banyak kesukaan aja. Di Dewa kurang ini, aku bikin Triad, ya kan. Di Triad dan Dewa nggak suka R&B, aku bikin musik R&B untuk Reza Artamevia misalnya, atau untuk Mahadewi, Dewi gitu. Aku suka pop yang ngepop banget, ya aku bikin The Virgin dan lain-lain. Jadi kesukaanku banyak aja gitu. Jadi idealisme loyalitas terhadap sebuah grup, tim itu Ya, seperti apa posisinya, kan Mas? semua itu berdinamika kan. Ketika Once merasa egonya tinggi, dia mau keluar dari Dewa, ya kan? Aku mau bilang apa? Kan yang minta keluar kan Once. Gitu. Jadi ya kita ya udah Once keluar ya akhirnya adanya Triad. Kalau dalam grup yang paling sering bikin konflik, susah diajak bicara siapa? Sebenarnya Dewa tuh nggak pernah ada konflik yang beneran. Sama Once juga nggak pernah berkonflik. Cuman tiba-tiba dia Once nggak keluar aja. Karena kalau melihat karakter Mas Dhani ya, kalau di permukaan gitu Mas, apapun masalahnya kayak Dhani penyebabnya, ya nggak sih? Enggak. Kesannya begitu, kesannya. Gini, gue mau mendalami tadi seni dan politik ya. Tadi, mohon maaf nih, Mbah Tejon ini mungkin tolong ditambahkan. Gara-gara pengalaman Mas Dhani misalnya seni dan politik, sekarang itu banyak banget seniman yang nggak mau ikut-ikutan masuk ke politik secara terang-terangan. Misalnya, ada temennya Soleh nih. Siapa? Maju ke Pilgub. Temen artisnya kan banyak. Cuma pada saat dia maju ke Pilgub, gue nggak deh bro, gue nggak ikut-ikutan. Sorry ya, lo sendiri aja gitu, silakan. Kenapa? Karena takut. Mereka menjadikan seni ini ladang uang untuk mendapatkan atau mencari nafkah. Jadi pada saat ada orang masuk ke politik dan beresiko, mereka menarik diri. Itu bedanya seniman-seniman lain dengan jaket yang sudah dimiliki oleh Ahmad Dhani. Dia santai aja. Bagaimana sih sebetulnya? Kenapa kemudian seni itu tidak klop dengan politik? Ternyata yang ditakuti oleh politisi itu bukan politikus, tapi penyair. Kenapa Wiji Tukul yang hilang? Karena syairnya. Kenapa yang dibenci Rendra? Karena syairnya. Dan jangan-jangan, kenapa Ahmad Dhani yang mesti dihalangi? Karena syairnya. Gimana? Mas Dhani merasa seperti itu nggak? Ya sebenarnya ketika saya di target untuk masuk penjara sebelum Pilpres 2019, ya dalam hati kecil saya sebenarnya saya sedih ya. Cuman dalam hati kecil ada kebanggaan. Penting juga ternyata saya untuk ditarget, gitu kan. Gitu kan. Ada nggak sih dalam hidup Mas Dhani yang membuat Mas Dhani itu takut? Kalau soal kebenaran, itu saya nggak pernah takut apa-apa kalau soal kebenaran. Ya. Kalau di luar kebenaran, Dan itu kan udah terbukti lah kalau soal itu. Itu di penjara bikin jadi lebih hati-hati nggak dalam bermedia sosial atau berucap di publik? Ya itu sekarang Instagram saya dipegang nyonya sekarang. Jadi saya nggak bisa sembarangan
Instagram. Artinya dulu kalau yang belum tahu Mas Dhani tersandung kasus itu karena lebih kepada ada ujaran-ujaran kebencian, bukan karena ada kasus-kasus di luar Ya, itu itu ya. kan politik gitu. sebenarnya kan. Menganggap itu politik ya? Politik banget. Itu politik Ada yang banget. menjegal seorang Ahmad Dhani? Itu udah pasti. Kan Udah ketika saya ditangkap, bukan ditangkap, ketika saya di BAP, yang BAP saya minta maaf. Maaf ya, ini mas saya perintah pimpinan gitu. Kalau sekarang Ketika P21 masuk ke kejaksaan, jaksanya minta maaf sama saya. Maaf ya mas, ini laksanakan perintah aja gitu. Nah, kalau sekarang Dhani seberani ini dalam bersikap bertindak sebagai musisi, sebagai anggota dewan, ini merasa punya backup paling besar tuh siapa? Apa karena memang di partainya presiden? Nggak ada, karena backup saya itu Undang-Undang Dasar 45. Backup saya Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Hak Cipta. Itu udah paling tinggi kan, paling tinggi Undang-Undang HAM, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Hak Cipta. Itu backup saya udah. Backup saya, nggak ada yang bisa ngelawan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.